Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwan fiddin, a'azzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan materi kita pada kesempatan kali ini masih di kitab Min Ma'alimit Tauhid karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala. Ikhwan fiddin, a'azzakumullah. Kemarin kita sudah sampai pada halaman, silakan dibuka halaman 24. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala al-muallifu hafizahullah wa tahqiqut tauhidil muradu bihi tatmimut tauhidi wa takmiluhu wa tasfiyatuhu wa tanqiyatuhu min syawaibi wa tahqiqut tauhidi amradu bihi tatmimut tauhidi wa takmiluhu wa tasfiyatuhu wa tanfiyatuhu min syawaibi syirki wal bidai wal ma'asi wa hadhihi al umuru salasatu yusammiha ahlul ilmi al-wa'iqal lati ta'ukus sairu fi syairihi ilallahi fi syairihi ilallahi wad daril akhirati aiku syirki wa aiku bid'ati wa aiku syirki wa aikul bid'ati wa aikul maksiyati. Amma aiku syirki fal khalasu minhu bil ikhlasi tauhid fal khalasu minhu bi ikhlasi tauhidillahi wa bil wal khalasu minhi bi fa ikhlasu minhu fal khalasu minhu bi ikhlasit tauhid lillahi fal khalasu minhu bi ikhlasit tauhid lillahi wa amma aikul bid'ati mudaf ilaihi wa amma aiku bid'ati alif lam ketinggalan wa amma aikul bid'ati fal ikhlasu minhu bil luzumi tidak ada alif lam di situ, biluzumi sunnah fal khalasu minhu biluzumi sunnati wattiba'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam wasairu ala minhajihi wasairu ala manhajihi wa amma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi jema'in. Qala al-mu'allif hafizahullah wa amma aiqul ma'siyati fabil bu'di anha wal hadari minal wuqu'i fiha wat taubatin nasuhi ilallahi subhanahu wa ta'ala idza waqa'a fi syai'in minadz dzunubi wal ma'asi fa idza kana al 'abdu bihadzal rutbati bihadhihi rutbati fa innahu balagha tahqiqat tauhidi fa innahu balagha tahqiqat tauhidi wa tahqiqut
Ikhwan fi din azakumullah, qala al-muallifu hafizahullah taala wa tahqiqut tauhidi al-muradu bihi tatmimut tauhidi wa takmiluhu wa tasfiyatuhu wa tanqiyatuhu min syawa'ibis syirki wal bid'ah wal ma'asi. Dan perealisasian tauhid ya, yang diinginkan dengannya adalah tatmimut tauhidi, menyempurnakan tauhid, wa takmiluhu, ya, menyempurnakannya, sama itu tatmim dengan takmil, menyempurnakan, wa tasfiyatuhu, memurnikan tauhid, wa tanqiyatuhu, mensucikan tauhid, min syawa'ibis syirki wal bid'ah wal ma'asi, dari bentuk-bentuk kesyirikan dan bid'ah serta maksiat-maksiat. Baik. Dari bentuk-bentuk kesyirikan, bid'ah-bid'ah serta maksiat-maksiat. Wa hadhil umur salasatu yusammiha ahlul ilmi al-awaiq allati ta'uqu as-sa'ira fi sayrihi ila Allahi wad daril akhirati. Baik. Inilah perkara-perkara atau 3 perkara yang dinamakan oleh ahlul ilmi atau yang ahlul ilmi menamakannya ya, al-awaiqa. Taib, al-awaiqa sebagai apa itu? Sebagai apa itu Kiko? Al-awaiqa. Mana fi'il fa'ilnya? Taib, ahsanta. Yusammiha ahlul ilmi al-awaiqa. Yang ahlul ilmi menamakannya sebagai al-awaiqa, penghalang-penghalang, ya, penghambat-penghambat. Allati ta'uqus sa'ira fi sayrihi. Taib, ta'uqus sa'ira fi sayrihi. Jumlah apa namanya itu, Kahar? Ta'uqus sa'ira fi sayrihi. Hah? Apa? Mana isim mausulnya? Taib, ahsanta. Allati sebagai isim mausul, ta'uqus sa'ira fi sayrihi ilallahi, itu jumlah silatul mausul, la mahalla laha minal i'rab, tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Yaitu penghambat-penghambat yang menghalangi ya. Taib, yang menghalangi seluruh orang yang berjalan menuju Allah pada jalannya, ya, yang menghalangi orang yang berjalan menuju Allah pada jalan menuju Allah dan jalan ke daril akhirati, ke negeri akhirat. Taib, aikus syirki wa aikul bid'ati wa aikul ma'siyati. Taib. Aikus syirki sebagai apa itu? Satria. Taib. Yaitu dan dia adalah penghalang kesyirikan, penghalang bid'ah dan juga penghalang maksiat. Maksudnya nama penghambatnya ini, ya. Penghambat yaitu penghambat berupa kesyirikan, penghambat berupa bid'ah dan penghambat berupa maksiat. Taib. Amma aikus syirki, perhatikan. Setelah itu dia rinci. Amma aikus syirki fal khalasu minhu bi ikhlasit tauhid lillahi. Taib. Adapun penghambat kesyirikan, maka ya, cara menghilangkannya fal khalas, ya, cara menghilangkan darinya bi ikhlasit tauhid lillahi, dengan cara mengikhlaskan tauhid kepada Allah. Wa amma aikul bid'ati fal khalasu minhu bi luzumi sunnati wattiba'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam was-sairi ala manhajihi. Adapun ya, penghalang kebid'ahan ya,
maka cara menghilangkan darinya atau cara melepaskan diri darinya dengan luzumi sunnah, dengan melazimi sunnah, wattiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasairi ala manhajihi, dan juga apa? Berjalan di atas manhaj beliau. Wa amma aikul ma'siyati fabil bu'di anha wal hadari min al wuqu'i fiha wat taubatin nasuhi ila Allah subhanahu wa ta'ala idza waqa'a fi syai'in min adz-dzunubi wal ma'asi. Maka adapun penghalang yang berupa kemaksiatan, jadi dia tidak bilang lagi situ fal khalasu minhu bil bu'di, tidak, langsung fabil bu'di anha, maka cara menghilangkannya dengan menjauhi anha. Hanya kembali kemana itu David? Nah, ahsanta. Maka cara cara menghilangkannya dengan menjauhi dari maksiat. Wal hadari, waspada minal wuqu'i fiha, kembali kemana Rahmat? Dan waspada dari terjatuh di dalam maksiat-maksiat, serta wa taubatin nasuhi ila Allah subhanahu wa ta'ala idza waqa'a fi syai'in minadz dzunubi wal ma'asi, serta dia bertobat nasuha kepada Allah azza wa jalla jika dia terjatuh pada salah satu dari dosa-dosa dan maksiat. Fa idza kana al-'abdu bi hadhihi rutbati fa innahu balagha tahqiqut tauhid. Jumlah apa itu? Said. Di situ sudah ditaruh tahqiqo di situ sebagai apa? Tahqiqo di situ Pak Guris. Tahqiqo, balagha tahqiqut tauhid. Ahsanta. Taib. Fa idza kana al-'abdu bi hadhihi rutbati fa innahu balagha tahqiqut tauhid. Maka jika seorang hamba berada pada kedudukan ini, maka sesungguhnya dia telah mencapai hakikat dari atau mencapai perealisasian tauhid. Maka jika seorang hamba berada pada rutbah ini, pada posisi ini, kedudukan ini, maka sesungguhnya dia telah mencapai perealisasian tauhid. Taib. Situ ada kana. Isim kana jelas al-abdu. Mana khobar kananya? Bihazihir rutbati. Berarti dia bihazihir rutbati, jumlah ini dia, jumlah apa? Bihazihir rutbati apa ini? Ism majrur, jar majrur. Jumlah jar majrur fi mahalli nasbin khobar kana. Taib, tafadhal Arif. Apa siapa? Satria, lanjut. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah wa tahqiqut tauhidi aidan ala rutbataini, tahqiqun wajibun wa tahqiqun mustahabbun wa kullu ahli rutbataini yadkhulunal jannata yaumal qiyamati biduni hisabin wala azabin. Rutbatul ula min tahqiqit tauhidi hiya rutbatul muqtasidina, wal muqtasidu huwa man fa'alal wajiba wa tarakal muharrama. Fa idza kana al abdu hadhihi haluhu muhafizan alal wajibati wal faraidi mujaniban lil muharramati wal kabairi wal athami, fa innahu qad haqqaqat tauhida tauhidat tahqiqal wajiba. Fa innahu qad haqqaqat tauhidat tahqiqal wajiba wa kana minal muqtasidina wa hum mimman yadkhulul jannata biduni hisabin wala azabin. Fa hadhihi rutbatun. Kemudian penulis mengatakan, dan perealisasian tauhid juga ala rutbataini,
berada pada dua kedudukan. Ya. Perealisasian tauhid itu ada pada dua kedudukan. Baik. Tahqiqun wajibun wa tahqiqun mustahabbun. Tahqiqun wajibun. Tahqiqun sebagai apa itu? Kelihatan. Jadi itu badal, ya. Dan perealisasian tauhid juga berada pada apa? Dua kedudukan, yaitu tahqiqun wajibun dan tahqiqun mustahabbun. Wa kullu ahli rutbataini yadkhuluna al-jannata yaumal qiyamati biduni hisabin wala azabin. Yauma sebagai apa, Rahmat? Yaumal qiyamati biduni hisabin wala azabin. Zarf apa? Taib, zarf zaman. Payanto biduni hisabin wala azabin sebagai apa dia? Jelas ini terjemahannya. Wa kullu ahli rutbataini, jelas. Ya, sebagai hal. Iya. Baru jar majrur itu namanya jumlah haliyah, ya, jumlah haliyah. Taib, ahsan. Ya. Jadi terjemahannya, masing-masing dari pemilik dua kedudukan tadi akan masuk ke dalam surga pada hari kiamat dalam keadaan tanpa hisab dan tanpa azab. Jelas ya? Taib. Kemudian ar-rutbatul ula min tahqiqit tauhidi hiya rutbatul muqtasidin. Dan kedudukan yang pertama dari perealisasian tauhid adalah kedudukannya orang-orang muqtasidin. Ya. Tidak boleh mau terjemahkan terjemahkan. Pokoknya muqtasidin karena bahasa ayat seperti itu. Ya, ada golongan orang yang muqtasidin, ada yang zalimun nafs, ya, ada yang sabiqum bil khairat. Ya. Baik. Dan muqtasid adalah man fa'alal wajib wa tarakal muharrama. Yaitu orang-orang yang melakukan perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang haram. Mereka ini yang muqtasid namanya. Taib, fa idza kana al-abdu hadhihi haluhu muhafizan 'alal wajibati wal faraidi mujaniban lil muharramati wal kaba'iri wal athami fa innahu qad haqqaqa tauhid at-tahqiqal wajiba wa kana minal muqtasidin. Jika seorang hamba, ya, begini keadaannya, ya, inilah keadaannya. Jika seorang hamba, taib, fa idza kana al-abdu, isim kana yang mana? Mana isim kana itu? Al-abdu, oke. Baru mana khobar kananya? Tafadhol, katan mana khobar kananya? Baik. Jika seorang hamba itu, ya, begini keadaannya, dalam keadaan menjaga perkara-perkara yang wajib dan dalam keadaan menjauhi perkara-perkara yang haram dan juga dosa-dosa besar serta keburukan-keburukan, fa innahu qad haqqaqa tauhida at-tahqiqal wajiba, maka sesungguhnya dia telah merealisasikan tauhid. Wa kana minal muqtasidin. At-tahqiqa, ini siapa? Rahmat sebagai apa at-tahqiqa di situ? Baik. Jadi maf'ul mutlak itu ya, bukan sifat. Maka sesungguhnya dia telah merealisasikan tauhid, ya. Taib, dengan perealisasian yang wajib, dengan sebenar-benar perealisasian yang wajib. Wa kana minal muqtasidin, dan dia termasuk orang-orang yang muqtasid. Wa hum mimman yadkhulunal jannata biduni hisabin wala azabin fa hadhihi rutbatun, dan dia termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga dalam keadaan tanpa hisab, tanpa azab. Fa hadhihi rutbatun, dan inilah kedudukan yang pertama. Baik, lanjut Arif baca.
Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala warutbatu tsaniyatu a'la min hadhihi ar-rutbati wa hiya tahqiqut tauhidi at-tahqiqul mustahabba wa hiya martabatus sabiqina bil khairati wa humul ladina ma'a hafizahum wa humul ladina ma'a hifdhihim wa inayatihim bil wajibati wa bu'dihim anil kabairi wal muharramati nafasu fir ragaibi wan nawafili wal mustahabbati fahaula'i al muhaqqiquna lit tauhidi biqismaihim al-muqtasidina was-sabiqina bil khairati kulluhum yadkhulul jannata yaumal qiyamati biduni hisabin wala adabin wa qad qala Allahu ta'ala summa awrasnal kitaba alladhi astafayna min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir jannatu adnin yadkhulunaha ay yadkhulu jannati adnin salasatu az-zalimu li nafsihi wal muqtasidu was-sabiqu bil khairati amma al-muqtasidu was-sabiqu bil khairati fa inna dukhulahuma ila al-jannati dukhulan awwaliyan biduni hisabin wa amma az-zalimu li nafsihi bidhunubi allati duna syirki fa innahu yadkhulul jannata lakin la yadkhuluha dukhulan awwaliyan biduni hisabin wala adabin kal muqtasidi was-sabiqi bil khairati bal yakunu urdatan lil adabi wal hisabi wa huwa tahta masyiatillahi azza wa jalla insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, beliau mengatakan kedudukan yang kedua, ya, warutbatus tsaniyatu a'la min hadhihi rutbati. Taib. Jumlah apa itu? Kiko, jumlah apa itu? Wa rutbatu tsaniyatu a'la min hadhihi rutbati. Yalah. Mubtada khabar, mana mubtadanya? Mubtada khabar, iya, mana mubtadanya? Lama, Pak Yanto. Itu. Baru khabarnya mana, Kiko? Min hadhihi rutbah. Min hadhihi rutbah itu DP khabar. Betul itu, Pak Guris? Syekh Usman? A'la, itu. Syekh Usman yang betul. A'la. Kedudukan yang kedua itu lebih tinggi, a'la.
min hadhihi rutbati, lebih tinggi daripada kedudukan yang pertama. Wahia tahqiqut tauhidi at-tahqiqul mustahabba. At-tahqiqo, David, sebagai apa itu? Itu sebagai maf'ul mutlak. Ya, tahqiqu itu masdar yang bermakna seperti fi'il. Nah, dia adalah perealisasian tauhid, ya, dengan perealisasian yang mustahab. Nah, jadi ini kedudukan yang kedua ini mustahab. Kenapa? Karena dia lebih tinggi dia punya ini, lebih tinggi dia punya kedudukan dibanding yang pertama. Yang pertama itu wajib, ya, wajib itu. Ya. Kenapa wajib? Karena apa? Harus melakukan perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang haram. Baik. Yang kedua ini dia apa? Merealisasikan tauhid dengan perealisasian yang sunnah. Dan dia pada kedudukan martabatus sabiqina bil khairat, kedudukannya orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Kalau yang di atas itu tidak, dia hanya pada kedudukannya orang yang melakukan kewajiban, meninggalkan yang haram. Makanya dia ditaruh pertama. Maksudnya pertama itu bukan berarti dia yang paling tinggi, ya. Yang paling tinggi ini. Yang kedudukan kedua ini yang paling tinggi. Ya. Jadi ada 3 kedudukan nanti itu. Pertama, ya, itu orang yang menzolimi dirinya. Yang kedua, orang yang melakukan, ya, perkara yang wajib, meninggalkan yang haram. Yang ketiga, dan ini yang paling tinggi apa? Yang ini. Ya, rutbatus tsani yang sedang kita baca ini. Itu apa? Kedudukannya orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wa humul ladzina ma'a hifdzihim wa inayatihim bil wajibati wa bu'dihim 'anil kaba'iri wal muharramati nafasu fir ragha'ibi wan nawafil wal mustahabbati. Ya. Mereka lah orang-orang yang, ya, bersamaan dengan mereka menjaga, ya. Taib, bersamaan dengan penjagaan mereka, ya, perhatian mereka dengan perkara-perkara yang wajib. Wa bu'dihim 'anil kaba'iri, dan juga penjauhan mereka atau menjauhnya mereka dari dosa-dosa besar dan juga muharramat, perkara-perkara yang haram. Taib. Nafasu fir ragaibi, ya, wan nawafili. Mereka bersegera berlomba-lomba dalam perkara-perkara yang nafilah, yang sunnah, yang mustahab. Ragaib ini, ya, yang rokbah, yang ini, ya, yang sunnah, yang anjuran-anjuran begitu. Mereka bersegera dalam perkara-perkara yang dianjurkan, perkara-perkara yang disunnahkan, ya, dan perkara-perkara yang nafilah. Ini kedudukannya. Jadi mereka bersamaan dengan mereka menjaga perkara-perkara yang wajib, perhatian dengan perkara-perkara yang wajib, dan bersamaan juga dengan mereka menjauhi hal-hal yang haram, ya. Mereka apa? Berlomba-lomba dalam melakukan perkara yang sunnah, melakukan perkara yang anjuran-anjuran, dan juga mereka melakukan perkara-perkara yang mustahab. Baik. Ini yang kedudukan yang kedua. Maka kata beliau, fahaula'il muhaqqiquna lit-tauhidi biqismaihim. Ya. Mereka inilah yang merealisasikan tauhid, ya. Yang orang-orang yang merealisasikan tauhid dengan 2 jenisnya, ya, dengan 2 jenis dari mereka, yaitu apa? Al-muqtasidina was-sabiqina bil khairati. Al-muqtasidina sebagai apa, Yayan? Itu badal dari kismahim. Maka mereka inilah orang-orang yang merealisasikan tauhid dengan 2 jenisnya, yaitu mereka ini apa? Golongan muqtasidin dan orang yang bersegera dengan kebaikan. Kulluhum yadkhulul jannata yaumal qiyamati biduni hisabin wala azabin. Masing-masing dari mereka ini, 2 jenis kelompok ini akan masuk ke dalam surga pada hari kiamat tanpa hisab, tanpa azab. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina." Kemudian kami telah mewariskan kitab, ya, yang kitab kepada mereka yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami. Perhatikan, jadi berdasarkan ayat ini manusia itu terbagi 3. Faminhum zalimun li nafsihi.
Maka di antara mereka orang-orang yang dipilih ini, diwariskan kepada mereka kitab dan Allah pilih mereka dari hamba-hamba Allah, faminhum zalimun li nafsi. Jadi ini pembagian orang muslim ada 3. Maka di antara mereka ada yang menzalimi diri-diri mereka. Wa minhum muqtasidun. Di antara mereka ada yang pertengahan. Ya, itu kalau kita terjemahkan letter leg. Ya, muqtasid itu pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada yang bersegera dalam kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Dan yang demikian itu adalah karunia yang sangat besar. Jannatu adnin yadkhulunaha. Jannatu adnin yadkhulunaha. Surga-surga Aden itu yang akan mereka masuki. Nah ini, berdasarkan ayat ini kita simpulkan bahwa orang muslim itu terbagi 3. Ada yang menzolimi diri mereka, ada yang muktasid bersikap pertengahan, ada yang yang bersegera dalam kebaikan. Ada 2 yang langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Muktasid dan sabiqum bil khairat. Baik. Maksudnya yadkhulu jannati adnin. Ats-salasatu. Ya. Akan masuk ke dalam surga, ya. Aden, surga-surga Aden itu 3 jenis orang, ya. Az-zalimu li nafsihi, menzalimi dirinya. Wal muqtasid was-sabiqu bil khairat. Jadi orang yang menzalimi dirinya juga itu masih ada kemungkinan dia masuk ke dalam surga Aden. Ya. Baik, nanti jelas penjelasannya. Amal muqtasidu was-sabiqu bil khairati fa inna dukhulaha ilal jannati dukhulan awwaliyan biduni hisabin. Itu. Dukhulan sebagai apa David? Amal muqtasidu was-sabiqu bil khairati fa inna dukhulaha ilal jannati dukhulan awwaliyan biduni hisabin. Dukhulan sebagai hal, Masya Allah, sebagai hal. Jadi dia maf'ul mutlak, ya. Maka sesungguhnya masuknya mereka berdua ke dalam surga dengan masuk yang lebih awal tanpa hisab. Nah itu. Baik. Adapun orang yang muktasid dan bersegera dalam kebaikan, maka masuknya mereka ke dalam surga itu dengan masuk yang lebih awal atau dengan masuk yang lebih awal tanpa tanpa hisab. Perhatikan. Wa amma dzalimu li nafsihi bizunubi allati duna syirki. Adapun orang yang menzalimi dirinya dengan dosa-dosa allati duna syirki, yang dosa-dosa ini di bawah kesyirikan. Berarti dosa-dosa di bawah kesyirikan. Contohnya apa itu? Ini siapa? Yayan, dosa-dosa di bawah kesyirikan itu apa? Contohnya, di bawahnya kesyirikan apa contohnya? Apa? Antum tidak pernah melakukan dosa, begitu? Apa contoh-contoh di bawah kesyirikan apa? Tidak sholat baru? Tidak puasa baru? Tidak haji, tidak zakat, begitu? Langsung antum sikat saja, tidak mengerjakan rukun Islam, begitu? Apa lagi? Masa kita tidak tahu dosa-dosa di bawah kesyirikan apa? Pak Guru Is, contohnya. Dosa di bawah kesyirikan apa saja? Syirik itu. Percaya dukun syirik. Yang di bawah kesyirikan, yang selain syirik. Apa? Iya, saya tanya. Iya, karena banyak makanya ana lempar Pak antum. Masya Allah. Bikin aus ya. Tidak bercanda. Apa? Pak Guru Is? Susah sekali kan ini? Siapa yang orang Bugis di sini? Tidak ada. Oh, tidak cuma anak sendiri berarti ya. Ya, dia tidak tahu. Dia orang baru tahu. Apa? Si Ari, dosa di bawah kesyirikan. Contohnya? Masya Allah, tidak ada tahu. Atau orang ini tidak orang yang tidak pernah melakukan dosa mungkin? Apa?
Mencuri, ini yang Anda maksud tadi, mencuri baru membunuh baru menggibah baru apa lagi? Kiko, apa lagi Kiko? Apa ini? Apa? Ayo. Masa kita tidak tahu dosa? Dosa ini banyak ya. Apalagi orang ini orang-orang yang sering melakukan dosa. Apa? Pak Yanto, apa contohnya lagi Pak Yanto? Mabuk, minum keras. Oke, khamar, minum khamar. Baru? Berzina. Itu yang Anda tunggu tadi itu, berzina. Baru apa lagi? Makar adu domba. Ya. Tidak mau bayar utang. Dosa itu. Jangan pikir ini, karena tidak ada ini, tidak bayar utang itu dosa. Antum kira antum so mampu, baru antum tidak mau bayar utang. Dosa antum, zolim sama orang lain. Paham ini? Ya? Apa lagi contohnya? Itu bid'ah. Ya, melakukan bid'ah. Ini ya. Maka itu semua dibawa kesyirikan. Kata beliau, adapun yang menzalimi dirinya dengan dosa-dosa yang dibawa kesyirikan, fa innahu yadkhulul jannata. Maka sesungguhnya dia akan masuk ke dalam surga, akan tetapi la yadkhuluha dukhulan awwaliyan biduni hisabin wala azabin. Akan tapi dia tidak memasuki surga itu dengan masuk yang lebih awal, tanpa hisab, tanpa azab, seperti orang yang muktasid dan orang yang bersegera dalam kebaikan. Gitu. Bal yakunu urdotan sebagai apa? Bal yakunu urdotan, akan tetapi dia apa? Diarahkan kepada azab dan hisab, ya. Dan dia apa? Jadi ada dua kemungkinan dia ini. Orang yang melakukan dosa di bawah kesyirikan, ya. Ada tiga kemungkinan ya. Yang pertama, dia kemungkinan akan diarahkan ke azab dan hisab. Yang pertama. Kemungkinan kedua apa? Wa huwa tahta masyiatillahi. Dia apa? Di bawah kehendak Allah. Ya, jadi dua kemungkinan secara umum. Entah dia diazab atau dia tahta masyiatillah. Ya. Di bawah kehendak Allah. Taib. Kalau dosanya di bawah kesyirikan. Kembali lagi ke sana, syaratnya itu. Jadi orang yang melakukan dosa di bawah kesyirikan, itu dia ada dua kemungkinan. Dia diarahkan ke azab atau dia masuk ke dalam kehendak Allah. Makanya tidak boleh kita serta-merta lihat orang berzina, misalnya berzina dengan ibunya, kita bilang sudah pasti itu neraka itu dia itu. Bukan seperti itu, ikhwan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak bermudah-mudahan dalam mencap, bahkan tidak boleh mencap langsung stempel tanpa ada dalil. Ya. Kalau misalnya kayak Rasulullah bilang Umar fil jannah, Abu Bakar fil jannah, jelas ada dalilnya. Ukasyah bin Mihsan, ya, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, jelas ada dalilnya, wahyu. Tapi kalau misalnya kita cap ada orang pencuri di sana, dia curi motor, ya, dia curi, pokoknya semua dia curi. Seluruh isi rumah dia curi juga, ya, penghuni rumah dia curi juga. Baik, langsung kita bilang masuk neraka dia itu, pasti dia masuk neraka itu. Tidak bisa, ikhwan. Bukan begitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu akidahnya apa? Khawarij. Antum mau dijuluki Khawarij, wal iyadu billah. Ya. Khawarij, orang yang melakukan dosa besar langsung kekal di neraka. Mukhalladun finnar, kekal di neraka. Itu Khawarij. Dapat lihat orang mencuri, ya, atau misalnya berzina, langsung mereka keluar. Dia keluar dari Islam, kafir, ya. Mukhalladun finnar, dia dikekal dalam neraka. Itu Khawarij, akidahnya Khawarij. Baik. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, dia ada dua kemungkinan. Imma dia diazab, diarahkan ke azab, hisab dan azab, dihisab dulu baru diazab, atau apa? Dia dibawa kemungkinan kehendak Allah. Insya'a azabahu, jika Allah berkehendak Allah azab dia, wa insya'a ghafarolahu, jika Allah berkehendak Allah langsung ampuni, baru langsung dimasukkan dia ke dalam surga. Ya, Masya Allah ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Tidak bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang, menstempel orang ahlul bid'ah, tidak, ya. Menstempel orang itu kekal di neraka, tidak bisa. Baik. Kita belajar sunnah, belajar akidah, belajar tauhid,
Ya, supaya apa? Kita tidak bermudah-mudahan dalam mencap orang, menstempel orang sebagai ahlul bid'ah, orang kafir, orang tidak seperti itu. Adapun misalnya orang melakukan perbuatan kekafiran, ya kita bilang perbuatan seperti itu kekafiran. Adapun orangnya, jangan dulu, tunggu dulu. Ya. Panjang perinciannya kalau mau menetapkan seorang itu sebagai orang yang kafir atau kekal dalam neraka. Kalau misalnya orang wafat dalam keadaan kafir, misalnya Fir'aun, jelas, ya, jelas dia di neraka. Itu sejelas berdasarkan wahyu dan berdasarkan kita lihat dia wafat dalam keadaan kafir. Itu jelas, tidak bisa dibantah lagi itu. Paham ini ya yang saya maksud? Baik. Jadi saya kira cukup sekian dulu. Insya Allah kita lanjutkan. Bahwasanya inti dari pembahasan kita ini, orang-orang yang merealisasikan tauhid itu terbagi 3. Ya, berarti orang Muslim ya. Bagi 3 berdasarkan surat surat Fatir ya, ayat 32 ya, surat Fatir ayat 32. Bahwasanya orang itu ada yang menzolimi diri mereka. Yang menzolimi diri mereka bagaimana perinciannya? Ada 2 kemungkinannya. Ya. Dia ini melakukan dosa di bawah syirik. Taib, dosa di bawah syirik. Berarti dia bukan pelaku kesyirikan. Ini orang ini. Kalau istilah di kitab lain dia apa? Dia usatul muwahhidin. Orang yang bertauhid yang ahlu maksiat. Itu. Istilahnya ini yang zalimun li nafsi ini, kalau di kitab akidah yang lain namanya apa? Usatul muwahhidin. Ahlu maksiat yang bertauhid. Ada 2 kemungkinannya. Imma dia diarahkan ke azab, atau dia apa? Dibawa kehendak Allah. Kalau Allah ingin azab, Allah azab. Kalau Allah ingin ampuni, langsung diampuni, masuk ke dalam surga. Baik. Yang kedua, itu golongan orang yang muktasid, pertengahan, ya, pertengahan. Dia ini melakukan perkara yang wajib, meninggalkan perkara yang haram, dan menjauhi apa? Menjauhi perkara-perkara yang haram. Baik. Kemudian yang ketiga, dia bersegera dalam kebaikan, menjaga perkara yang wajib, memperhatikan perkara yang wajib, dan juga apa? Dia menjauhi perkara yang haram. Bersamaan dengan itu, dia juga apa? Bersegera dalam melakukan perkara-perkara yang sunnah atau dianjurkan. Jelas ya? Baik, ikhwan fi din, azakumullah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Insyaallah besok kita lanjutkan tentang nawaqidut tauhid di al-mas'alatur rabi'ah. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tafadhol. Baik, ikhwan fi din, azakumullah. Saya cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah. Dan inti dari pembahasan kita kali ini untuk diamalkan, ya, tentunya untuk diamalkan, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam salah satu dari 2 golongan yang kita sebutkan keutamanya tadi. Baik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.